dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dulu sering kita ucapkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya, kira-kira apa doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Waktu Rajab, waktu Sya'ban dulu kita sering berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah, telah mendatangkan Ramadan kepada kita, dan itu adalah nikmat yang begitu luar biasa yang tidak dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara saudara kita yang kemarin ketika Rajab dan Sya'ban masih sama kita, ya. Rajab masih dengan kita, ya. Masih kajian dengan kita umpamanya, masih puasa sunnah bareng dengan kita. Begitu juga Sya'ban, ya. Masih sholat jamaah bareng dengan kita. Subuh itu pulang dari masjid, berangkat ke masjid masih ketemu dengan kita. Tapi Ramadan ini ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa kita di bulan Rajab dan Sya'ban kemarin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba ibu-ibu kalau ditanya siapa yang paling sayang sama ibu-ibu? Bapak gitu ya. Masya Allah. Siapa yang paling sayang sama bapak-bapak, Pak? Ibunya. Di sini ada bapak dan ibu yang suami istri hadir. Ada. Pak, jangan takut, Pak. Jawab langsung, Pak. Kira-kira. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ini tidak menimpa seorang pun di antara kita. Kira-kira kalau istrinya na'udzubillah masuk neraka, siap enggak Pak menggantikan? Ya? Siap menggantikan enggak? Ibu-ibu, kalau bapaknya ada di neraka, siap enggak menggantikan? Na'udzubillah. Ya? Coba kalau di dunia, ibu-ibu, kalau dalam kondisi rumah terbakar, di situ ini kalau cinta bapak dan ibu mungkin ya kadang cinta kadang benci gitu ya. Masya Allah. Kadang kesel gitu. Coba sekarang anak lah Bu ya. Kalau cinta ibu kepada seorang anak itu tidak diragukan lagi. Kalau di sebuah rumah ternyata na'udzubillah terjadi kebakaran, harus diselamatkan salah satu. Biasanya seorang ibu milih yang selamat yang mana, dirinya atau anaknya? Tidak diragukan lagi Pak, udah selesai. Dan itu sudah banyak di berita-berita, seorang ibu rela melindungi anaknya dan terbakar, itu biasa Pak di dunia, ya. Tapi cinta ibu yang begitu besar itu pada anaknya, ketika melihat anaknya di neraka, tidak ada seorang ibu yang rela menggantikan anaknya. Kenapa kok di dunia rela? Karena api dunia itu yang dihadapi. Tapi kalau api neraka, tidak ada. Tidak ada cinta sebesar apapun yang bisa merelakan dirinya untuk diazab api neraka. Tidak ada. Kalau api dunia banyak Pak, ya. Apalagi cinta seorang ibu terhadap anaknya itu Masya Allah, tidak diragukan lagi. Rela ibu itu terbakar demi anaknya, ya. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa memuliakan orang tua kita, karena mereka rela apapun terjadi pada diri mereka di dunia ini demi anak-anaknya, ya. Tapi di akhirat tidak. Bahkan dijelaskan bahwasanya akan ada hari yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana orang-orang pergi meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa
wa abih, meninggalkan bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, juga meninggalkan istri dan anak-anaknya. Nah, Pak, bayangkan akan ada hari di mana itu terjadi. Kalau di dunia kita bilang cinta seorang ibu begitu besar pada anaknya, tidak mungkin meninggalkan. Berbeda kalau sudah di akhirat. Ya. Akan datang hari di mana orang itu tidak peduli dengan orang lain. Ya. Kita pernah membayangkan, Pak, ya, nanti di padang mahsyar itu manusia dibangkitkan tanpa sehelai kain, Pak. Itu kalau terjadi di dunia, apa tidak heboh, Pak? Ya. Melihat orang lain tidak pakai pakaian, bayangkan. Tapi di akhirat, boro-boro orang mau mikirin itu. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak akan ada lagi yang peduli dengan urusan orang lain. Kamu mau telanjang, mau apa, terserah. Saya tidak ngurus. Saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Itulah akhirat. Tapi Pak, Bu, di hari yang serba kacau, hiruk pikuk itu, ada seorang sosok yang tetap mempedulikan kita. Siapa hadirin sekalian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar umatnya yang sudah masuk neraka tapi ada keimanan dalam hatinya meskipun kecil sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan umatnya tersebut. Penting enggak Pak menjaga keimanan kita? Penting sekali, Pak. Karena itu kunci, Pak, kunci. Mau seperti apapun hidup seseorang itu, kalau di dalam hatinya ada keimanan, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal naudzubillah tsumma naudzubillah, yang harus kita hindari adalah mampir ke nerakanya, ya. Yang harus kita hindari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita hari ini menyadari, tafakur, mengingat, ya Allah, dosa-dosa saya di masa lalu itu luar biasa banyaknya. Berapa rakaat sholat yang pernah saya tinggalkan, berapa kali puasa yang tidak saya lakukan, berapa kali saya menyakiti orang lain, berapa kali saya mengambil hak orang lain. Ketika kita mengingat, Pak, dosa kita itu begitu banyak, dosa kita itu tidak terhitung jumlahnya, ibu-ibu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan berpuasa dan sholat malam di bulan Ramadan. Kira-kira kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena Rasulullah SAW bersabda. Ini dua hadis mirip sekali, bedanya cuma satu kata. Jadi kalau menghafal hadis ini, Pak, kelebihannya sekali ngafal langsung hafal dua hadis, cuman ganti satu kata, ya. Nah, adik-adik ini, insyaallah adik-adik juga sudah hafal, ya. Man shoma ramadhana, lanjutannya apa? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang satu shoma, man shoma ramadhan. Yang kedua hadisnya man qoma ramadhan. Yang satu shoma, yang satu qoma. Cuman beda satu kata. Nah, ini keuntungannya, ngafal satu hadis dapat dua hadis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, coba kita baca sama-sama, Bu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, niatkan ini di bulan Ramadan ini kita menghafal sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Menghafal satu hadis dapat dua hadis, cuman ganti kalimatnya saja, ya. Nah, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu ikuti. Ini kebetulan belum saya tulis hadisnya, Ustaz, ya. Coba saya tulis dulu. Nah, saya tambahkan di halaman 2 sini, ya. Oke. Sudah tampil? Oh, di situnya nggak ada tampil. Bismillah.
Sudah muncul. Di sini hadisnya berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang di bawah, Pak, bukan satu kata ternyata yang diganti, bahkan cuma satu huruf. Yang di atas pakai huruf shad, yang di bawah pakai huruf qaf. Yang di atas shoma, yang di bawah qama. Nah, kita baca sama-sama. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ikuti. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka baginya ampunan Allah. Dia akan diampuni oleh Allah. Atas apa? Atas dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Ini Pak. Inilah rahman dan rahimnya Allah kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atas tentang puasa, yang bawahnya tentang tarawih, tentang sholat malam, ya. Yang bawah man qama ramadhana, cuma diganti dari soma menjadi qama, ya. Imanan wahtisaban. Qama yaqumu dalam bahasa Arab itu artinya berdiri, ya. Mendirikan ibadah, mendirikan sholat. Makanya kalau ada istilah, apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud, ya? Apa artinya qiyamul lail dengan tahajud? Apa bedanya? Ada bedanya atau sama saja kira-kira qiyamul lail dengan tahajud ini, Pak, Ibu? Kan ada orang-orang yang bilang kadang, oh saya mau qiyamul lail nanti malam, oh saya mau tahajud nanti malam. Nah, kira-kira apa bedanya? Sama, Pak, ya, karena biasanya itu dipakai maknanya sama, artinya adalah sholat malam. Padahal qiyamul lail ini maknanya jauh lebih umum daripada tahajud. Qiyamul lail itu untuk sholat malam, yang sebelum tidur dan setelah tidur. Bahkan membaca Al-Quran di malam hari itu qiyamul lail. Berzikir di malam hari itu qiyamul lail, ya. Subhanallah, 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 sampai pagi itu qiyamul lail, ya. Tapi tidak juga harus sampai pagi, karena kata ulama disebut qiyamul lail walau sa'ah, meskipun sewaktu, ya, sepotong waktu atau 1 jam, itu sudah dimaksud, sudah termasuk qiyamul lail, ya. Baca Quran, ya, dari malam sampai pagi itu qiyamul lail juga, ya. Jadi qiyamul lail itu baik sholat maupun ibadah lainnya yang dilakukan malam hari itu disebut qiyamul lail. Sholatnya ini baik yang sebelum tidur maupun setelah tidur disebut dengan qiyamul lail. Nah, sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud tahajud itu khusus sholat yang dilaksanakan pada malam hari setelah diawali tidur sebelumnya. Nah, itu baru disebut dengan tahajud, ya. Di sini siangnya puasa, shoma, malamnya sholat, qoma, ya. Maka kedua-duanya ini ketika dilakukan dengan iman, ya, percaya bahwasanya puasanya itu adalah perintah Allah, ihtisab, mengharap, ya, penuh harap ketika puasa itu, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan rahmat Allah. Begitu juga sholat malamnya, ya. Dan itu bersih, ikhlas, ya. Ikhlas itu murni, Pak. Khalas, ya. Ma'un khalas itu air bening, ya. Air suci yang tidak ada tercampur apa-apa. Ma'un khalisun, ya, disebutnya. Dari kata ikhlas itu dari kata khalasa. Oleh karena itu surah yang sering kita baca Qul huwallahu ahad itu disebut dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa kira-kira?
Karena surat itu memurnikan keimanan kita, membersihkan keyakinan kita kepada selain Allah, ya. Nah, ketika orang yang berpuasa dan sholat malam ini, yang pertama dengan iman dan yang kedua dengan ihtisab, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa masa lalunya. Masya Allah, Masya Allah, ya. Nanti beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja, tapi yang jelas yang ulama sepakat adalah yang diampuni adalah dosa-dosa yang sifatnya adalah hablum minallah, yang berkaitan dengan Allah, ya. Ada Pak dosa yang tidak berkaitan langsung dengan Allah? Ada. Ibu-ibu fitnah atau menggibah tetangganya. Wah, itu berat itu, Bu. Bapak-bapak ngambil harta saudaranya. Wah, ini berat. Atau hutang kepada saudaranya tapi niat tidak dibayar. Kenapa? Karena orang yang hutang dengan niat tidak dibayar itu sama dengan saraf, sama dengan mencuri. Na'udzubillah. Nah, dosa-dosa yang kaitannya ada hubungannya dengan orang lain, ini tidak diampuni, ya. Karena disebutkan hadirin sekalian bahwasanya wa anta tiyallaha bisab'ina dzamban bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an ta'tiyallaha bidzambin wahidin bainaka wa bainan nas. Nanti di akhirat ketika engkau menghadap Allah dengan 70 dosa antara dirimu dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau mendatangi Allah dengan satu dosa yang engkau buat antara dirimu dengan orang lain. Masya Allah. Ini berat ternyata, Pak. Berat sekali dosa kepada orang lain itu, berat, Pak. Kenapa? Karena ketika kita berdosa pada Allah, kita sedang berdosa pada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau kita berbuat dosa pada orang lain, Pak, kita pernah menzalimi orang lain di dunia, umpamanya. Kita pernah mencaci maki orang, pernah menghina orang, pernah merendahkan orang, pernah merampas harta orang, ya. Pernah berhutang tidak mau bayar, malah galak, lebih galak yang dihutangi itu, ya, daripada yang dihutangi. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa itu sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya. Berat enggak, Pak? Berat. Nah, makanya nanti insya Allah di pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas 2 tujuan dari berpuasa. Insya Allah nanti kalau waktunya cukup kita akan tambah satu lagi menjadi 3, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wah, ini tidak muncul, kenapa ini kan? Di sini sudah muncul, di sana belum. Sebentar. Nah, ini ayatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Ramadan, itu pasti identik sekali dengan surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Yang ini hampir semua kita hafal, bahkan anak-anak kita hafal semuanya. Karena kalau membahas bab puasa di dalam buku di sekolah pun yang dibahas adalah surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini di ayat 183-nya, Pak.
Tapi di ayat 187 kita baca akhir ayatnya saja, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Apa perbedaannya hadirin sekalian? Yang atas la'allakum tattaqun, yang bawah la'allahum yattaqun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu dengan begitu detail menjelaskan hal-hal semacam ini. Ya. Di bagian yang atas tattaqun itu, dan yang bagian bawah yattaqun, dua-duanya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il mudhari, sama saja ya, yang menunjukkan waktu terjadinya sesuatu itu di masa sekarang atau yang akan datang. Yang membedakan apa? Dan dua-duanya bentuknya jamak. Jamak itu artinya pelakunya banyak ya. Yang membedakan adalah yang atas itu kata gantinya orang kedua, mukhatab kalau dalam bahasa Arab itu, artinya kalian. Yang bawah kata gantinya orang ketiga, ghaib dalam bahasa Arabnya, maknanya adalah mereka. Yang atas agar kalian bertakwa, yang bawah agar mereka bertakwa. Kita sudah sering sekali mendengar dari para asatidz kita bahwasanya tujuan kita diperintahkan berpuasa tidak lain dan tidak bukan yang terbesar adalah supaya kita bertakwa. Nah, yang menarik hadirin sekalian, di dalam dua ayat ini redaksi yang digunakan berbeda. Yang pertama tattaqun, yang kedua yattaqun. Sebagian menjelaskan maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tattaqun, maknanya adalah agar kalian bertakwa. Takwa dalam artian takwa personal, takwa masing-masing menjadi orang bertakwa. Sedangkan yattaqun maknanya agar kalian bertakwa dalam artian takwa sosial. Takwa sosial itu apa? Takwa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini penting. Kaitannya dengan hal tadi, bahwasanya dosa itu yang paling mengerikan justru adalah dosa kepada orang lain. Oleh karena itu, takwa juga penting sekali harus kita perhatikan agar takwa kita ini dirasakan oleh orang lain. Nah, gimana contohnya? Kita kasih contoh. Biasanya kalau dengan contoh akan lebih jelas. Ya. Bil mithal yattadihul maqal ya. Dengan contoh itu nanti semua ini biasanya akan menjadi lebih jelas. Contohnya Pak, jangan pikirkan siapapun, ya. Jangan apalagi menyebutnya. Sebaiknya introspeksi diri kalau itu ternyata adalah diri kita. Kita tidak sedang mengaji untuk menghakimi orang lain, ya. Coba kita pikirkan masing-masing dan tanya, cukup sampai jawaban ada atau tidak, iya atau tidak. Ada enggak, Pak? Orang yang ibadahnya rajin tapi sama tetangga jelek. Ada tidak? Orang yang sholat malamnya tidak pernah ketinggalan tapi sama tetangga ketus. Orang yang sedekahnya banyak tapi sombongnya minta ampun. Hah? Iya. Bisa tidak seperti itu? Pertanyaannya bisa atau tidak? Tanpa membayangkan siapapun Pak ya? Tanpa membayangkan siapapun. Atau bisa jadi itu adalah diri kita sendiri Pak. Bayangkan kalau itu adalah diri kita sendiri. Saya nih ya Allah, kerjaannya ngafal Quran, santri, tapi kok sama tangga kayak gitu ya. Nah, ya. Gunakan ini untuk muhasabah diri masing-masing. Itulah Pak. Karena ketakwaan itu ada yang sifatnya personal, ya, tapi ada juga yang sifatnya sosial. Puasa ini mengarahkan kita agar kita punya dua bentuk ketakwaan itu dalam diri kita. Dua-duanya harus ada. Kita tuh takwa secara personal penting atau tidak? Penting sekali, ya, penting sekali. Tapi takwa secara sosial tidak kalah penting. Takwa secara sosial ini tidak kalah penting.
Kita bisa saja, boleh saja, bahkan harus ya. Sholatnya khusyuk, rakaatnya banyak, ayat-ayat yang dibaca panjang, itu bagus, penting. Tapi yang tidak kalah penting, kita harus mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Ya. Ada ndak tetangga saya ini yang lagi kesulitan? Atau minimal kita tidak mengganggu tetangga kita. Ya. Jangan mengganggu tetangga kita dengan perbuatan kita. Jangan mengganggu tetangga kita dengan ucapan kita. Dan bahkan jangan mengganggu tetangga kita dengan pandangan kita. Ya. Bahkan dengan pandangan kita pun jangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini saya lihat video yang viral itu, Pak, ya. Ada viral di internet itu, ada tetangga yang karaokean ditegur sama tetangganya. Pernah Ibu lihat, Bu, ya? Karena viral kemana-mana beritanya memang. Ditegur, Pak, ini bocah di rumah nangis aja, berisik soalnya. Apa jawabannya? Norak, nggak gaul. Orang ada karaokean aja ditegur. Baru jam 11 malam kalau nggak salah Bu ya bilang. Baru jam 11 malam, Masya Allah. Jam 11 malam, tetangganya anaknya nangis-nangis karena keberisikan, ya. Ditegur, dikatain norak, Masya Allah. Masya Allah. Ini Pak, boro-boro takwa sosial justru malahan ini maksiat sosial. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Makanya penting enggak Pak kita punya tetangga yang baik itu? Pentingnya luar biasa Pak. Bahkan dalam istilah Arab itu ada istilah al-jaru qoblad dar. Al-jar qoblad dar. Jar itu artinya tetangga, dar itu artinya rumah. Tetangga dulu sebelum rumah. Nah, itu prinsipnya orang Arab kalau mau nyari tempat tinggal gitu, hadirin sekalian. Jadi sebelum melihat rumahnya cocok atau tidak, wah ini ada rumah nih, besar, bersih, bagus, murah. Ternyata dilihat tetangganya tidak bagus. Wah, ini gawat ini, ya. Makanya al-jaru qoblad dar, ya, harus kita perhatikan. Ya. Makanya hadirin sekalian, kalau kita punya tetangga yang baik, jaga betul tetangga kita itu. Ya, jaga betul, luar biasa, harus dijaga dan harus disyukuri. Karena salah satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tetangga yang baik, teman-teman yang baik. Ini teman-teman semuanya, Masya Allah, hadir, tetangga kita kiri kanan hadir di sini, saudara kita. Ini tetangga-tetangga yang baik, insya Allah. Allah sudah berikan hidayah dan kekuatan pada kita yang hadir hari ini untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Tinggal tengok saja kiri kanan ini. Ya. Kalau ada salahnya sedikit banyak saling mengingatkan. Ya. Tapi yakinlah saudara-saudara kita yang hadir di sini adalah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang baik. Ya. Dan penting puasa, hadirin sekalian, ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita agar ketakwaan kita dijaga, baik ketakwaan personal maupun ketakwaan sosial. Kalau untuk personal, banyak sekali motivasi yang diberikan kepada kita, hadirin sekalian, ya. Banyak sekali. Bahkan hadis yang tadi kita tulis bersama itu motivasi untuk kita agar kita memiliki ketakwaan personal, ya. Agar kita banyak puasa, agar kita banyak sholat malam. Tapi puasa juga mengajarkan pada kita ketakwaan sosial. Rasulullah SAW itu bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, Pak. Jadi dalam tanda kutip, kalau kita pengen membajak, ya, pengen membajak pahala orang berpuasa, maka itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memberikan makan orang yang puasa.
Hebatnya matematika dalam Islam itu tidak seperti matematika di sekolah kita, ya. Bayangkan kalau bunyinya seperti ini, kalimat yang berbunyi seperti ini. Barang siapa yang mengantarkan orang panen rambutan, maka dia akan mendapatkan rambutan orang tersebut. Rambutan orang itu hilang enggak, Pak? Hilang, ya. Enggak mau orang dianterin kalau kayak gitu caranya. Kalau dapat bagian saja mending. Kalau ini enggak full semuanya. Nah, orang yang memberi makan berpuasa, hadirin sekalian, dapat pahalanya itu full. Ya. Tapi ghairu annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'a, tapi dia tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini alhamdulillah, lagi-lagi rahman dan rahimnya Allah di bulan Ramadan ini, ya. Dan mudah-mudahan hari ini ada buka puasa bersama, Ustaz Zainul. Masya Allah. Mudah-mudahan yang memberikan kita makan minum di sore hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan nikmat yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala puasa kita pada beliau tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin sekalian, kalau kita diberikan makan puasa oleh orang lain, ya, meskipun hanya sebiji kurma, meskipun hanya seteguk air, doa yang harus kita baca adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan pada orang yang memberi kami makan, dan berilah minum pada orang yang memberi kami minum, ya. Dan kita berdoa hadirin sekalian. Berdoanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan besok saya yang ngasih. Mudah-mudahan besok saya yang memberi orang makan. Itu hadirin sekalian, ya. Makanya berebut hadirin sekalian, ya. Meskipun wah saya cuma bisa air mineralnya, gas, gitu ya. Berangkat besok titipin ke Ustaz Zainul. Saya cuma bisa nasi kebulinya, maunya titipkan, gitu ya. Saya cuma bisa rendangnya, titipkan. Ya. Jadi itulah nanti akan hadir di situ apa yang disebut dengan fastabiqul khairat, ya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Makanya hadirin sekalian, saya kerja di lembaga zakat, ya hadirin sekalian, yang menerima tempat pembayaran zakat mal. Kadang ada hadirin sekalian yang datang, ya, ke tempat di kantor itu, datang menunaikan zakat. Ustaz, saya mau zakat, ya, untuk anak-anak penghafal Quran, untuk anak-anak yang kuliah menuntut ilmu agama, gitu ya, untuk asnaf-asnaf yang membutuhkan. Sekali zakat umpamanya 60 juta, Pak. Masya Allah. Doa saya tidak aneh-aneh, Pak. Saya doanya, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa zakat lebih banyak daripada beliau. Gitu aja. Saya tidak minta harta yang banyak, tidak. Saya cuma minta zakat lebih banyak daripada zakatnya beliau. Zakat itu kan persentase, Pak, ya. Cuma 2,5%, Pak. Kalau kita punya uang 100 juta, zakatnya itu cuma 2,5 juta. Dari 100 itu cuma segitu, Pak. Banyak atau dikit, Pak? Masya Allah, dikit sekali. Tapi kadang untuk mengeluarkannya itu yang berat. Kenapa? Karena kalau orang sudah berat mengeluarkan zakat, itu pertanda bahwasanya hartanya itu sudah ada di dalam hati, bukan di tangan. Padahal yang terbaik adalah harta itu diletakkan di tangan, bukan di hati, ya. Karena bahaya kalau harta itu diletakkan di hati, mencengkram dia, Pak, ya. Tapi kalau diletakkan di tangan, orang itu akan terdorong untuk, oh, zakatnya harus dikeluarkan, ini yang wajib dikeluarkan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun saya keluarkan. Memberi makan orang berpuasa, sedekah, infak untuk anak yatim, dan seterusnya, ya. Dan itu akan mudah terjadi kapan? Paling mudah itu terjadi di bulan Ramadan. Karena jangankan kita, Rasulullah pun demikian. Rasulullah itu ajwadun nas, ya. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi di bulan Ramadan Rasulullah itu berkali-kali lipat lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan lainnya, ya. Makanya penting. Nah, ketika kita memberikan makan orang berpuasa, ketika kita memberikan minum orang berpuasa, kita tengok orang-orang di sekitar kita, wah ini Masya Allah, tetangga saya kok banyak orang yang puasa, saya pengenlah ngumpulin pahala mereka, tak undang untuk berbuka puasa bersama, gitu ya. Itu melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan sosial tadi, Pak, ya. Melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan sosial.
Kita berlatih untuk mempedulikan orang lain, menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain. Kita kalau terbiasa peduli dengan orang lain, Pak, tidak cuma peduli terhadap fisiknya saja, kita akan berlatih juga peduli terhadap perasaannya. Ya. Kira-kira kalau saya ngomong kayak gini, nanti tetangga saya sakit hati enggak ya? Kalau saya berbuat seperti ini, tetangga saya terzalimi atau tidak ya? Orang yang dermawan itu akan berlatih terus untuk semakin peka hatinya terhadap orang lain. Akan tumbuh nanti di sini ketakwaan sosial. Ya. Jadi takwanya itu bukan cuma untuk dirinya sendiri. Takwanya dia itu dirasakan oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini tadi dua bentuk ketakwaan, baik ketakwaan yang sifatnya personal maupun ketakwaan yang sifatnya sosial. Nah, kemudian apa itu takwa? Ya, takwa kita udah sering dengar lah ya Pak ya. Kita sudah, apalagi bapak-bapak ini setiap hari Jumat pasti dengar kalimat takwa ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah kata khatibnya ya. Dan dijelaskan biasanya takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ya. Nah, di sini Ibnu Rajab menyebutkan wa aslut taqwa, asal kata dari takwa itu adalah an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Yuttaqa thumma yattaqi. Yang dimaksud dengan takwa kata Ibnu Rajab adalah ketika seorang hamba tahu apa yang harus dia hindari dan dia meninggalkannya. Dia tahu apa yang harus dihindari dan dia meninggalkannya. Dan itu tercermin dalam ibadah puasa, Ibu ya. Puasa, apa yang harus kita hindari, Bu? Makan ya. Apalagi minum ya. Apalagi gimana? Marah-marah, Masya Allah, marah-marah gitu ya. Mengeluarkan kalimat yang tidak baik, karena itu bisa menghilangkan pahala puasa kita ya. Berhubungan suami istri ya. Itu semuanya halal di luar apa namanya? Di luar bulan puasa, di luar ketika kita beribadah puasa. Makan halal enggak, Bu? Yang dimakan halal loh, rendang sapi, Masya Allah. Yang dimakan adalah sayur katu namanya. Halal enggak? Halal. Tapi ketika berpuasa jadi larangan. Dan ketika seorang tahu itu dilarang dan dia meninggalkannya, itulah takwa. Itulah takwa. Menurut Ibnu Rajab demikian hadirin sekalian. Ya. Kemudian qala Bakr ibnu Khunais. Bakr ibnu Khunais mengatakan kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yuttaqa. Bagaimana seseorang itu mau jadi orang yang takwa kalau dia tidak tahu apa yang harus dia tinggalkan, apa yang harus dia hindari? Kira-kira orang yang tidak tahu kalau ngerokok lah umpamanya ya biasanya. Orang yang tidak tahu kalau ngerokok itu dilarang di Ramadan, kira-kira bakal takwa tidak dia? Bisa jadi tidak, Pak. Wah, kan yang tidak boleh makan minum, ngerokok bebas semuanya kan. Insyaallah. Atau orang yang tidak tahu bahwasanya puasa itu harus menjaga lisan, bisa tidak dia bertakwa? Tidak bisa, Pak. Dia berpikirnya, lah yang batalin puasa itu kan cuma makan dan minum saja gitu ya. Kalau ngomong yang kasar, ngomong yang jorok itu tidak apa-apa. Nah, ini bahaya. Orang tidak akan bisa bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang harus dihindari, ya. La yadri ma yuttaqa. Tidak tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dijauhi. Orang kalau tidak tahu mikirnya, yang penting saya tidak makan, saya tidak minum, selesai. Padahal kata Rasulullah, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli meskipun ia meninggalkan makan dan minumnya. Itulah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis lain oleh Rasulullah, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa
kadaluarsa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Jadi puasa itu cuma dapatnya apa? Lapar dan haus. Sedih enggak Pak? Udah dengan PD di dunia ini, saya puasa sejak saya balik sampai saya mau meninggal, saya berpuasa terus. Kok pas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, pas dicek enggak ada pahala puasanya. Sedih enggak? Na'udzubillah. Kenapa? Salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak menjaga lisannya. Karena tidak menjaga lisannya. Karena lisan ini paling mudah sekali menyebabkan ketakwaan sosial tadi rusak. Ya. Orang paling mudah menyakiti orang lain itu dengan apa, hadirin sekalian? Dengan lisan, Pak. Dengan lisan. Masya Allah. Kalau dengan tangan kadang orang masih nahan ya. Kadang lisan ini mudah sekali untuk bergerak. Kok nyakitin orang lain. Nah, ini bahaya. Sudah sering saya sampaikan di sini tentang kisah seorang wanita yang rajin sholat, rajin puasa. Ya Bu, yang masih ingat ya? Rajin sholat, rajin puasa. Kata seorang sahabat bertemu Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah tu'rafu bi kathrati siyamiha wa qiyamiha." Fulanah ini ya Rasulullah, dia ini dikenal dengan rajin puasa, rajin sholat. Masya Allah, luar biasa. Tapi kata sahabat ini melanjutkan, "Illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Tapi si fulanah ini punya kebiasaan menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalam wanita ini. Ya. Innaha finnar. Sesungguhnya perempuan ini berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, biasa kita kenal dengan tafsir beliau, tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat di atas, yaitu di ayat di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu ya, mengenai hikmah disyariatkannya puasa, yaitu agar bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa Pak sebulan penuh ini ya, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dalam puasa, kata beliau, kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Karena dalam puasa itu kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, meskipun aslinya itu boleh ya. Meskipun itu aslinya boleh ya. Kemudian yang apa contohnya yang aslinya boleh ya, seperti contoh tadi, makan rendang itu boleh, minum es buah itu boleh, tapi pas kita puasa itu menjadi haram, dilarang, membatalkan puasa ya. Kemudian yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian dan semacamnya, padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Siapa yang tidak pengen panas-panas minum es buah ya? Siapa yang tidak pengen pas lagi di sawah, lagi macul ya, tiba-tiba sekarang lagi musim panen Pak ya? Lagi panen belum? Oh, di kampung saya di Waikanan kemarin saya pulang sudah musim panen di sana sebagian ya. Sebentar lagi mungkin panennya. Atau lagi musim apa ini Pak? Ya, lagi musim matur, lagi membersihkan rumput, umpamanya di Allah Akbar. Ini baterainya malah sudah mau habis ini, padahal masih bukanya masih lama. Allah Akbar. Qadarullah. Masih hidup lagi. Sudah. Tidak bisa lagi. Nah, bayangkan di posisi seperti itu, sedang panas-panasnya di tengah sawah, kemudian ada orang datang bawa es. Jiwa kita pengen nggak Pak? Jiwa, kita bicara jiwa ya, bicara fitrah kita, pengen nggak? Luar biasa pengennya ya. Allahu Akbar.
Jangankan itu Pak ya, orang air di sawah aja kebayangnya udah, wah ini susu coklat ini, Masya Allah ya, dawet gitu. Ada lumut-lumutnya dikit dah kayak dawet ini ya, kayak cincau ini, Masya Allah. Luar biasa. Jiwa terdorong untuk menikmati itu semua, untuk menikmati minuman, untuk menikmati makanan. Tapi ketika seseorang itu punya ketakwaan dalam hatinya, dia akan menahan dan memilih meninggalkan itu. Tidak lain dan tidak bukan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu. Karena bisa saja Pak, di sawah itu tidak ada yang lihat umpamanya. Bisa saja. Bisa saja saya sedang di sawah, atau bisa saja saya pas di sawah, saya lagi berendam di sungai. Siapa yang lihat kita minum di dalam? Tidak ada, ikan paling ya. Dia nggak akan cerita pada orang lain, gitu kan? Ikan tidak bakal cerita pada orang lain. Tapi ketakwaan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menahan kita untuk minum, menahan kita untuk makan. Makanya hadirin sekalian, puasa itu adalah ibadah spesial di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua amalan ibnu Adam itu untuk mereka. Ya, tapi illa siyam kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala pada orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah istimewanya puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi enggak Pak kalau kita meninggalkan puasa? Allahu akbar, ruginya luar biasa. Apalagi ini datangnya setahun sekali, cuma sebulan ini. Ya, cuma sebulan ini. Makanya kalau kita tidak kuat puasa, maka diqadha di hari yang lain gitu ya. Nanti kalau ibu-ibu umpamanya ya, ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, tidak kuat puasa, yang harus dilakukan apa? Diqadha pada hari yang lainnya. Tergantung ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu, kalau dia tidak puasanya karena takut akan dirinya sendiri, ya memang tidak kuat, maka diqadha di hari yang lain. Cukup qadha saja, tidak perlu fidyah. Ya. Kalau dia umpamanya tidak kuat, dirinya memang tidak kuat dan anaknya tidak kuat, ya qadha saja, tidak perlu fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa itu karena ngelihat anaknya saja yang tidak kuat, ya. Tidak puasa karena orang lain, yaitu karena anaknya. Saya kuat puasa, cuman kalau saya puasa air ASI-nya ini tidak keluar, anak saya pasti nangis seharian. Nah, berarti yang tidak kuat siapa? Anaknya. Maka wajib qadha dan fidyah. Ya, qadhanya ditunaikan, fidyahnya dibayar. Gitu ya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan pada kita pada saat ini, yaitu untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bisa kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita keluar dari Ramadan ini berpredikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Setiap orang pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, pasti melewati Lailatul Qadar kalau dia diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu? Pasti semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Yang jadi masalah adalah ketika Lailatul Qadar itu datang, dia sedang ngapain? Gitu. Ya. Sedang ngapain? Apa? Bu, ini pertanyaannya. Makanya saya kemarin baru bilang sama istri saya, "Yuk, kita bikin jadwal di mobile banking." Jadi kalau di mobile banking itu bisa ada namanya transaksi terjadwal, Pak. Takut-takut kalau lupa, hadirin sekalian. Dibikin jadwal saja. Infak setiap hari umpamanya 10.000 saja selama bulan Ramadan. Di malam hari. Cuman masalahnya adalah, nanti saya mau tanya nih ke orang BSI ini. Saya bikin transaksi itu di malam hari. Tapi pas tak cek tadi, transaksinya itu jam 5 lewat sekian. Loh, berarti udah enggak malam lagi ini kan ya. Ya dapat memang keutamaan sedekah subuh, alhamdulillah, sedekah di pagi hari ya. Tapi kan kalau mau ngejar Lailatul Qadar harus malam ini. Makanya nanti saya mau ketemu sama orang BS ini supaya dipastikan itu transaksinya malam gitu ya. Masya Allah. Jadi
Kalau kita takut kelewat, minimal ada satu kebaikan yang kita lakukan di malam itu apa? Saya sudah berinfak pada malam itu. Masya Allah. Kita ada sekalian. Ya, jadi nggak kelewat. Ya. Nah, hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini berkesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Lailatul Qadar itu dengan qiyam, dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, ini sudah jam 18 lewat 3. Sedangkan berbuka hari ini jam 18 lewat 14 ya Ustaz Zainul. 14, Masya Allah. Masih ada 11 menit lagi sambil menunggu berbuka puasa. Ya mungkin anggaplah 10 menit lah, 3 menit nanti kan mencari posisi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Tidaklah seseorang itu tetap berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka, ya. Jadi berbuka itu tidak boleh ditunda-tunda. Oh tapi Ustaz, ini kan diisi dengan kajian. Tidak boleh gitu ya. Oh Ustaz, saya kan pengen baca Quran dulu, ini tinggal tanggung, tinggal 2 juz lagi mau ya, insyaallah. Tidak boleh ya. Harus disegerakan. Nah, tadi sebetulnya ada contohnya. Segerakan itu bukan sembarang segera gitu ya. Nanti kayak contoh orang yang sudah naruh makanan di mulut gini ya. Begitu ada langsung plek gitu. Itu enggak boleh, bukan seperti itu maksudnya. Segera itu artinya jangan ditunda-tunda. Nah, termasuk nanti kita ketika menjelang berbuka hendaknya sudah di posisi masing-masing, sudah bersiap untuk berbuka puasa. Tapi ini jam 18.14 benar ya Ustaz Zainul? Soalnya saya kemarin kalau tidak salah lihat jadwal yang dari Kemenak itu 18:16 Bandar Lampung. Yang dicetak kemarin itu banyak itu. Malahan 12, Masya Allah ya. Nggak, yang berbeda tidak cuma awal Ramadannya saja, waktu berbukanya juga berbeda. Tapi insya Allah coba dicek di beberapa aplikasi itu sepertinya ada muamalat biasanya pas. Bang Haji, bapak-bapak ada yang sudah ngecek di rumah masing-masing Pak? Jam berapa biasanya Pak? 18? Memang 14 atau 15 ya? Oh berarti memang betul insya Allah. Insya Allah. Nah, jadwal sholat. Kota Bandar Lampung. Kalau di muamalat ini di aplikasi malah 15-17 ini insyaallah. Enggak, 18-15. 15 di sini. 15 di situ 14 ya, beda semenit lah insyaallah. Baik, hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan jika ingin ada yang didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Atau ini biasanya kalau Ramadan ini selemas ini insyaallah ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada, bismillah insyaallah kita siap-siap untuk berbuka. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab ditetapkannya ketakwaan dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup sama-sama dengan istighfar 3 kali, dilanjutkan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.